Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita dikaruniakan satu tubuh yang segar, hidup yang baru, rahmat yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan belajar firman Tuhan yang akan menjadi satu tuntunan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tapi marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang segar, semangat yang baru, kekuatan anugerah yang baru yang dapat kami nikmati sepanjang hari ini. Banyak hal akan kami alami, tapi kami percaya penyertaan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar firman Tuhan di dalam Bread of Life. Sungguh Roh Kudus, Engkau yang berikan pencerahan kepada kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami renungkan, kami simpan dalam hati, dan menjadi satu tuntunan kehidupan kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat ke-9 hingga ke-12. Pengkhotbah pasal 4, ayat 9 hingga ke-12, demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, menyimpan dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, yaitu bersama mencapai garis finish. Bersama mencapai garis finish. Di dalam Olimpiade Rio tahun 2016, ada suatu peristiwa yang menarik di dalam lomba lari 5.000 meter putri. Ketika lomba lari 5.000 meter putri ini berlangsung, ketika para pelari itu berlari, setelah mencapai jarak 3.000 meter kira-kira demikian, ada dua pelari, yaitu Niki dari Selandia Baru dan Abby dari Amerika Serikat. Mereka bertabrakan dan keduanya terjatuh. Ketika mereka berlari dari sejak start hingga kurang lebih sekitar 3.000 meter, ketika mereka berjuang untuk mencapai garis finish, justru mereka bertabrakan. Niki dan Abby ini keduanya terjatuh. Tetapi Abby dari Amerika Serikat ini segera bangkit, segera berdiri. Tetapi dia tidak segera berlari, dia berhenti untuk menolong Niki yang sedang berusaha untuk bangkit. Kemudian Niki dan Abby melanjutkan pertandingan dengan berlari
kembali. Tetapi tidak lama kemudian Ebi merasakan kesakitan di kakinya sehingga dia berlari tertatih-tatih akibat cedera jatuh yang baru saja dialami. Niki menyadari ketika dia menengok ke belakang sebentar melihat Ebi jalan tertatih-tatih. Yang menarik, Niki tidak segera meninggalkan, melanjutkan larinya, tetapi dia kemudian melambatkan tempo larinya. Dan kemudian memberikan semangat kepada Ebi untuk dapat menyelesaikan lomba lari 5.000 meter. Dengan lari yang tertatih-tatih, Niki mendampingi. Dia ada di depan, tetapi dia tidak melaju jauh, tetapi mendampingi. Bahkan ketika Niki sudah masuk garis finish, dia segera berbalik dan berikan semangat kepada Ebi untuk dapat menyelesaikan larinya. Bahkan ketika Ebi melewati garis finish, Niki kemudian memeluknya dengan sukacita dan mengatakan, engkau berhasil mencapai garis finish. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, betapa indahnya apa yang dipertontonkan oleh Niki dan Ebi di dalam lomba lari dalam kejuaraan Olimpiade. Ketika yang lain berlari ingin mengalahkan yang lain, tidak peduli yang lain, hanya aku yang ingin menjadi nomor 1. Tetapi Ebi dan Niki, mereka tidak mengejar kemenangan pribadi. Justru mereka menunjukkan sikap untuk saling mendorong, sikap saling peduli, sikap saling menyemangati untuk dapat menyelesaikan perlombaan dengan bersama-sama mencapai garis finish. Bapak Ibu, saudara, sobat messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita di dalam ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ayat ke-12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. 3 tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Menggambarkan adanya kebersamaan, kesatuan itu membuat kita tidak mudah diputuskan, dipatahkan. Bahkan mengajarkan di sana, di dalam perlombaan rohani kita dalam dunia ini, kita membutuhkan satu sama lain untuk menyelesaikan perlombaan kita hingga mencapai garis finish. Kita membutuhkan orang lain dalam perlombaan rohani kita ketika ingin mencapai garis finish. Kita tidak dapat seorang diri menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Ketika kita punya orang lain, sahabat, maka ketika kita jatuh, tertatih-tatih untuk menyelesaikan pertandingan perlombaan, maka akan ada orang yang akan menolong kita. Ada orang yang akan berikan semangat kepada kita. Ada orang yang akan mendampingi perjalanan kita di dalam perlombaan rohani. Bahkan sebaliknya, ada orang lain yang membutuhkan kita untuk dapat menolong,
untuk dapat berikan semangat, untuk dapat mendampingi mereka yang berlari tertatih-tatih itu mencapai garis finish bersama. Perlombaan rohani bukanlah perlombaan untuk memenangkan demi diri sendiri, kemenangan pribadi. Tidaklah demikian. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini menunjukkan bahwa Paulus tidak berlari seorang diri hanya untuk kemenangan pribadi. Aku yang nomor satu, aku yang duluan. Menyelesaikan pertandingan yang baik karena ada saudara-saudara seiman yang menyertai, yang menolong kehidupan Paulus. Aku telah memelihara iman. Bagaimana Paulus pun juga memberikan dorongan, semangat, bantuan, nasihat kepada setiap jemaat untuk terus setia mengikut Yesus sampai akhir hidup mereka. Kalau kita membaca di dalam surat-surat Paulus, ada beberapa nama orang yang disebut di sana yang sudah menolong, mencukupi kebutuhan dari Paulus, yang memberikan bantuan kepada Paulus. Sebaliknya, Paulus mengirimkan surat-suratnya dari penjara untuk berikan semangat, nasihat kepada setiap jemaat untuk setia dalam perlombaan rohani mereka mencapai garis finish bersama-sama, saling membantu satu dengan yang lain. Perlombaan rohani seperti perlombaan sebagai satu tim yang akan memenangkan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam perlombaan rohani yang sedang kita jalani sekarang ini, kita tidak dapat seorang diri untuk dapat mencapai garis finish. Allah mengajarkan kepada kita untuk kita perlu orang lain, perlu saudara-saudara seiman untuk saling membantu, untuk saling menolong, untuk saling menghibur, untuk saling menyemangati ketika kita jatuh, ketika kita patah putus harapan karena pergumulan penderitaan yang kita alami. Ada saudara seiman yang menolong kita, menghibur kita, bahkan memulihkan, membangkitkan kita untuk terus melangkah berlomba dalam perlombaan rohani mencapai garis finish. Atau sebaliknya, ketika kita melihat ada saudara seiman yang ada dalam pergumulan, mulai jauh meninggalkan perlombaan rohani, meninggalkan iman mereka, kita bisa datang memberikan dorongan semangat. Ayo kembali di dalam jalan Kristus. Ayo kembali kepada Yesus Kristus yang memimpin jalan kehidupanmu. Atau mereka yang ada dalam pergumulan, membutuhkan bantuan pertolongan, kita akan menolong, kita akan membantu, dan berlari bersama dalam perlombaan rohani mencapai garis finish bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, Allah menuntut kita untuk dapat menyelesaikan perlombaan rohani ini dengan bersama-sama mencapai garis finish dengan saudara seiman kita. Maka selalu diajarkan kepada kita untuk saling berbuat baik,
Berlomba-lombalah melakukan kebaikan demi kebaikan. Berjalan bersama-sama dengan saudara seiman untuk kita terus dapat hidup sebagai murid-murid yang setia. Bahkan kita bersama-sama mencapai garis finish. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini diingatkan kembali di dalam perlombaan rohani. Kami bukan berlari seorang diri demi kemenangan pribadi dan tidak peduli kepada orang-orang yang lain. Tapi Allah menuntut kami, Yesus mengajarkan kepada kami untuk bersama-sama mencapai garis finish dengan saudara-saudara seiman. Hidup satu sama lain, saling memperhatikan, saling menolong, saling menghibur, saling menyemangati, sehingga bisa menyelesaikan perlombaan rohani dalam dunia ini, mencapai garis finish bersama-sama. Ada banyak pengalaman kehidupan yang harus kami lalui, tapi sungguh seperti demikian juga kitab Pengkhotbah, kami tidak boleh seorang diri. Kami harus berdua, bertiga, bahkan bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain, menjalani kehidupan, menyelesaikan perlombaan rohani dalam dunia ini. Mengucap syukur, Tuhan Yesus sertai kami melalui kehidupan saling mengasihi satu sama lain. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini segala aktivitas, kegiatan, peran, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Tuhan berikan pertolongan, kami dapat menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita, dan ada berkat kebaikan yang boleh dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Bagi kami yang sakit, sembuhkan kami, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka dan bersedih, penghiburan yang sejati dari Roh Kudus selalu ada dalam hidup kami. Bagi kami yang berbeban berat, bergumul, bahkan kami bimbang, tak tahu kemana harus melangkah, Tuhan Yesus berikan hikmat jalan keluar untuk kami dapat menanggungnya. Dan menserahkannya Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan, tidak mengembalakan, melayani, mengajar, mengasuh setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Tuhan berikan hikmat bagi setiap hamba Tuhan, majelis, penatua, diaken, dan setiap pengurus bersatu hati mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam pelayanan, dalam ibadah dan kesaksian, sehingga setiap jemaatmu imannya terus bertumbuh semakin dewasa, semakin kuat, dan dapat menyelesaikan perlombaan rohani ini, mencapai garis finish bersama-sama, menerima mahkota kehidupan yang mulia, yang sangat berharga di surga kelak. Berkati setiap program yang sudah disusun, terlebih di dalam persiapan menjelang Natal. Tuhan, Kau yang berkati, kami bukan saja merayakan Natal secara rutinitas belaka, tetapi selalu ada pesan, selalu ada pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk saling mengasihi. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa khususnya untuk stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia di tengah situasi global yang mengalami krisis, yang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Tapi sungguh Tuhan, Engkau yang pelihara, menjaga, sehingga tidak muncul kejahatan-kejahatan yang akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Tetapi ada stabilitas. Berkati aparat keamanan, aparat hukum, beserta dengan masyarakat bergandengan tangan, hidup damai, hidup rukun dalam berbagai keberagaman, keberbedaan, tapi kami satu Indonesia yang saling mengasihi, yang saling memperhatikan, ada sikap menghargai
satu dengan yang lain, dan kami dapat menyatakan perbuatan baik kepada sesama kami, terlebih kepada sebangsa setanah air kami. Berkati ya Tuhan, untuk negara kami Indonesia ini tetap berdaulat, tetap aman, tetap terkendali, dan kesejahteraan boleh terjadi di tengah masyarakat. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, memberikan pertolongan, memberikan tuntunan dalam menyelesaikan perlombaan rohani, sehingga dapat bersama-sama mencapai garis finish, karena Tuhan yang sertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam perlombaan rohani di tengah kehidupan dunia kita sekarang ini, jangan kita berjalan seorang diri. Jangan mencoba menyelesaikan untuk kemenangan pribadi. Tapi Allah menuntut kita hidup bersama dengan saudara-saudara seiman, dengan sesama kita, untuk menyatakan saling mengasihi, saling mendorong, saling menghiburkan, saling menyemangati untuk mencapai garis finish bersama-sama. Dan di sana ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.